Silakan, Mbak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kita dan hari ini kita akan ngomongin soal sinopsis. Nah, menulis sinopsis, sebetulnya apakah sinopsis itu seperti seperti kita kalau menceritakan sebuah peristiwa yang menarik, kita akan menceritakannya misalnya dari awal sampai akhir gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih sinopsis itu. Jadi sinopsis itu kesimpulan dari arah cerita secara keseluruhan. Kita akan menceritakan dari awal mula sebelum terjadinya peristiwa, peristiwanya terjadi sampai akhir dari cerita itu seperti apa. Jadi yang membedakan mungkin atau yang paling menandai apa sih bedanya sinopsis dengan premis, yang pertama jelas sinopsis itu lebih detil, lebih panjang, lebih rinci gitu. Dan yang juga membedakan adalah di sinopsis kita sudah menceritakan tentang endingnya, yang itu dimana kalau di premis itu tidak perlu. Nah, mungkin ini kayaknya sih semua yang pernah menulis pasti sudah mendengar tentang teori struktur 3 babak ini. Yang dari buku yang saya baca, memang struktur 3 babak ini adalah struktur yang sangat klasik, yang bahkan ditemukan dari catatan Aristoteles, bahwa cerita memiliki bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Jadi dari dulu kan, seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, kalau cerita itu produk budaya yang sangat tua. Jadi sejak dulu sekali orang sudah bercerita, hanya sekarang kita pindah media aja, jadi kita menulis untuk film gitu. Nah, ini di sini ada bagian struktur 3 babak, bisa dilihat ya. Jadi di sini ada garis. Nah, mungkin garis ini tuh menandai apa namanya, adanya eskalasi emosi sepanjang cerita gitu. Jadi mungkin di babak pertama itu masih santai-santai aja, kemudian ada sesuatu yang terjadi sehingga memaksa karakter utama untuk masuk ke dalam babak konflik gitu. Nah, itu apa namanya, grafik emosinya tuh terus naik sampai ke tahap klimaks, dan setelah itu baru mulai mulai turun ketika penonton sudah tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi babak pertama kita akan memperkenalkan karakter utama kita, dia siapa, dan bagaimana kehidupan dia sebelum peristiwa terjadi gitu ya. Terus di sini ada inciting incident, kemudian babak 2 itu adalah babak konflik, di mana itu menceritakan bagaimana si karakter utama berjuang dan melakukan perjalanan untuk mencapai apa yang dia tuju gitu ya, tujuan dia. Dan babak ketiga itu adalah penyelesaian. Disinilah babak di mana karakter utama kita ketahui atau penonton ketahui akan berhasil atau gagal. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi babak pertama itu adalah keseharian pemeran utama, dan yang menandai akhir dari babak pertama itu kita sudah tahu keinginan si karakter utama ini apa gitu. Nah, terus yang membuat babak pertama itu bergerak ke babak kedua, yang di sini tadi ya, di bagian ini kita lihat yang saya tandain kuning, itu plot point-nya istilahnya inciting incident. Jadi ada sebuah peristiwa yang mengguncang rutinitas karakter utama gitu. Ada sesuatu yang tidak seperti biasanya gitu, dan sehingga menjerat karakter utama ini ke dalam konflik yang harus dilaluinya dalam mencapai keinginan. Terus babak kedua. Babak kedua itu babak yang kalau babak konflik. Jadi pergulatan karakter utama dalam menghadapi masalahnya berakhir dengan keadaan yang biasanya semakin rumit, yang klimaksnya sepertinya penonton yakin ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Kemudian babak ketiga ending berakhirnya
tugas dari karakter utama, konflik terselesaikan. Di sini kita tahu endingnya apa happy ending, apakah happy ending itu apakah karakter utama berhasil mencapai tujuan dia. Terus ada sad ending, penonton tahu karakter utama tidak berhasil mencapai tujuan dia, atau open ending. Kalau open ending biasanya ini ada di film-film bisa akhir series ya. Biasanya kalau kita nonton film series, film serial gitu, endingnya tuh sengaja kayaknya udah berhasil, tapi oh ternyata belum terlalu selesai juga nih konfliknya, ada potensi konflik baru yang itu biasanya jadi celah untuk produser bikin sequelnya gitu. Atau film-film horor tuh biasanya kan kuntilanak 1, 2, 3 gitu di ending tuh, oh kayaknya hantunya udah mati, nggak taunya ada tangan keluar lagi dari tanah. Nah, open ending tuh seperti itu. Nah, kalau kita lihat di grafik ini sih sebetulnya bagan yang kayaknya ideal untuk film durasi panjang ya, untuk film durasi panjang. Jadi kalau misalkan kita bikin film 60 menit, ini tuh kurang lebih proporsi babak pertama itu seperempat, babak kedua itu durasinya setengahnya, kemudian babak ketiga seperempatnya lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin film durasi 60 menit, usahakan di menit ke-15 itu penonton udah masuk ke babak film udah masuk ke babak 2 gitu. Jadi si karakter utama udah masuk ke babak konflik. Dia udah mulai berjuang untuk mencapai apa yang dia tuju. Nah, terus babak ketiga juga 15 menit. Jadi ini 15 menit, 30 menit, 15 menit ini pengandaian aja. Nah, tapi sepertinya si bagan ini tuh tidak terlalu berlaku ya, hanya teori aja ya. Karena kita bikin karya seni, segala sesuatunya nggak bisa saklek kayak gitu-gitu hitung-hitungannya. Apalagi kalau kita bikin film pendek. Ada banyak film pendek itu yang langsung diawali langsung dengan peristiwa inciting incident dan penonton di awal itu bahkan belum terlalu kenal siapa karakter utamanya, tapi sambil cerita berjalan, penonton akhirnya ikut mengenali juga si karakter ini sebenarnya seperti apa. Jadi ini mungkin bagan yang akan lebih lebih apa namanya akan lebih berguna atau lebih bisa diterapkan di pembuatan cerita film panjang. Nah, ini penjelasan dari ini ya, dari bagan ini. Ada exposition setup cerita. Informasi latar yang diperlukan untuk memahami cerita disediakan seperti tokoh utama, latar, konflik dasar, dan lain sebagainya. Kayak di film HP Dinas, ya kita liatin keseharian Eboy sebelum dia masuk ke konflik itu. Jadi kita lihat, oh dia anak yang tersisih, dia nggak punya smartphone, jadi nggak bisa mabar sama teman-temannya. Nah, kemudian inciting incident ini adalah satu kejadian dalam cerita yang tanpanya tidak akan ada cerita. Jadi ada satu peristiwa yang membuat cerita bergerak. Di HP Dinas, peristiwa itu adalah ketika titik di mana Eboy ngeliat bahwa ayahnya mendapatkan fasilitas HP Dinas waktu dia ngintip. Nah, disitulah inciting incidentnya. Itu titik yang membuat akhirnya Eboy punya inisiatif untuk dia bisa mabar pakai smartphone tersebut. Gitu. Nah, rising action atau ini rangkaian babak kedua ya. Rising action adalah rangkaian peristiwa dan aksi yang bergerak menuju klimaks. Selama aksi yang meningkat, konflik semakin rumit sehingga menggagalkan upaya karakter utama untuk mencapai tujuannya atau berakhir di titik klimaks. Nah, ini berlaku untuk di film HP Dinas, tapi kayaknya di film Culas justru sebaliknya gitu ya. Um, ya, di film di mirip sih ya. Di HP Dinas itu mirip sih, mirip sebetulnya masih pakai struktur yang sama ya. Di film HP Dinas
Eboy akhirnya ketahuan sama Pak RW bahwa dia sudah pakai HP dinas untuk mabar. Nah, disitulah titik klimaksnya. Tapi sebelum itu terjadi, ada peristiwa yang ada eskalasi emosinya gitu. Ada yang terus meningkat. Pertama kan kita lihat Eboy coba intip-intip dulu, terus setelah ngintip dia coba membujuk eh, membujuk ayahnya buat pinjemin, dan itu berlangsung cukup lama ya. Ternyata ayahnya tetap kekeh nggak mau juga untuk pinjemin HP-nya. Nah, udah gitu ketika ayahnya harus perbaikin antena di luar, nah itu jadi satu kesempatan yang digunain Eboy untuk akhirnya secara diam-diam menggunakan handphone dinas ayahnya itu. Gitu. Sampai akhirnya klimaksnya ketahuan juga. Dan ternyata perbuatan itu, nah kemudian falling action, konflik terungkap dengan karakter utama menang atau kalah, mengandung satu momen suspense yang dapat menjawab pertanyaan selama babak konflik. Nah ternyata, jadi ini yang momen suspense-nya adalah ketika si Eboy menggunakan handphone HP dinas tersebut, ternyata dia sudah menyebabkan ada tetangga yang susah untuk minjam ambulannya RW gitu. Dan endingnya akhirnya Denyuman akhirnya apa sih yang berubah nih karakter arc-nya? Nah ini berubah ya. Jadi akhirnya si Eboy sadar dengan dia mengakui dengan dia menjalani hukuman yang ngomong di mikrofon masjid itu, dia menjalani hukuman di situ menandai bahwa dia udah sadar bahwa ternyata oh iya ternyata apa yang dia lakukan yang tidak amanah tersebut itu bisa mengakibatkan kerugian buat warga. Seperti itu. Nah, ini ambil lagi dari Pixar ya. Katanya sebelum kita nulis sinopsis, yang jelas kita harus temuin dulu endingnya. Bahkan mungkin kita temukan dulu endingnya, baru kita atur tengahnya bagaimana caranya supaya ke ending. Tapi ya, menurut saya sih nggak saklek ya. Kadang-kadang ketika proses kreatif itu bisa jadi saya nemuin dulu tengahnya, baru nanti endingnya. Tapi yang jelas itu harus ditemukan dulu sebelum kita menuliskan sinopsis ini lengkap dari awal sampai akhir. Karena bikin ending itu sulit gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pernah ngomong, aduh gimana ya kalau mentok di tengah jalan nggak bisa nerusin ceritanya, ya berarti dia belum belum mengkonsep sinopsisnya dengan baik gitu. Karena kalau kalau sudah dikonsep dengan baik harusnya sudah direncanain dulu endingnya sampai mana, endingnya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus ini sebenarnya bagan yang bisa dipakai untuk berlatih ketika kita mau nulis sinopsis. Kadang kita mungkin bingung ya mengawalinya tuh dari mana, tapi yang jelas di bagan ini tuh sepertinya sudah ada formulanya sebetulnya sinopsis itu. Yang itu mengandung latarnya, pengenalan karakter, terus ada tujuan karakter, terus masalah atau konflik yang dihadapin, bagaimana mengatasi permasalahan dan berhasil atau tidak mencapai tujuan akhirnya gitu. Nah, ini kan kalau diterjemahin dahulu kala hiduplah gitu kan ya. Maksudnya ini tuh babak pertama kita ngenalin dulu nih karakter dan rutinitasnya. Hiduplah seorang e-boy yang dia itu titik-titik bla 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 gitu ya. Tiap hari dia sepulang sekolah selalu disisihkan sama teman-temannya bla 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 bla. Sampai one day, nah one day menandai inciting incident tadi. Suatu hari ayahnya terpilih menjadi ketua RW dan ayahnya dititipkan sebuah HP dinas. Nah, karena itu, e-boy terpikir untuk menggunakan HP dinas tersebut bla 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 hingga akhirnya bla 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 gitu. Nah, mungkin ya ini bagian ini membantu untuk kita merumuskan sinopsis. Bener-bener kayak orang yang lagi cerita peristiwa aja sih sebetulnya. Kayak gitu. Nah, ini terakhir ada sinopsis HP dinas. Kita baca aja ya. Sinopsis HP dinas, Eboy 13 tahun terlahir dari sebuah keluarga yang kuno dan sederhana. Ayahnya Pak Hidayat, 55 tahun, baru terpilih menjadi ketua RW. Karena merasa tidak membutuhkan, Pak Hidayat tak membeli smartphone. Kondisi itu membuat Eboy merasa tersisih dalam pergaulan.
Eboy adalah satu-satunya anak yang tidak bisa ikut main game online. Suatu hari Pak Hidayat kedatangan ketua RW sebelumnya, dia datang untuk menitipkan sebuah HP dinas. Nah ini menandai si inciting incident tadi. Pak RW sadar betul bahwa peruntukan HP dinas hanya untuk menyokong pekerjaannya, dan dia ingin menjaga amanah itu. Boy mengakal-akali Pak RW untuk bisa pakai HP dinas itu, dan diam-diam main game online walau akhirnya ketahuan. Perbuatan Eboy ternyata berakibat buruk untuk warga. Akibat kuota HP habis, seorang warga yang sakit dan hendak meminjam ambulan tidak dapat berkomunikasi dengan Pak RW. Meminta pertanggungjawaban dari Eboy, Pak RW menghukumnya dengan meminta Eboy membuat pengakuan kesalahannya di toa masjid. Eboy akhirnya menyadari kesalahannya. Ya, seperti ini ya sinopsis HP dinas. Terus, ada yang mau ditanyain sampai sini, Mbak Anissa? Masih di jalan mungkin ya? Iya, masih di jalan tapi dengerin kok, Mbak. Oh ya, itu Mbak aku dapat sinopsisnya itu apa dari Mbak Aisyah sendiri atau memang ada rekanannya yang ngasih ngasih sinopsis itu? HP dinas atau yang Iya, mana? HP dinas. Oh, ini saya tulis sendiri, kan memang saya yang nulis Oh, skenarionya. oh ya Allah. Oh iya deh, yang nulis Iya, yang nulis Mbak ini ya Mbak Aisyah ya. iya. Saya tuh jadi figuran jadi kayak yang nulis yang lain ya udah Mbak. Oke, lanjut. Ya, Tapi berarti HP dinas ini ada ininya ya, premisnya ya. premisnya ada. Ada, Oh ya udah. premisnya kan yang di pertemuan premis itu saya sertakan premisnya HP dinas. Oh iya iya iya. Iya. Oh ya Mbak, nanti akan ada contoh-contoh ininya nggak skripnya yang HP dinas. Skrip ada, kalau mau, iya ada, Oh ya ada. udah. Oke Mbak lanjut ya. Saya sambil jalan. Iya, mungkin materi sinopsis sampai sini aja, Mbak, sebetulnya. Tapi mungkin Oh, oke saya oke. saya mau nunjukin premis dan sinopsisnya Culas. Kemarin kan udah janji ya, Oh gitu. ya oke. Mm-mm. Jadi aku masih sebenarnya masih kayak nanggung yang antara logline sama premis, Mbak. Itu Oh gitu. seberapa Nah, penting keduanya, posisi keduanya? oke, nanti nanti mungkin kalau Mbak Anissa udah nyampe, saya liatin yang premisnya Culas kali ya, biar kelihatan apa sih perbedaan bentuk premis yang itu tools untuk penulis skenario dengan bentuk logline yang itu emang kita gunain buat pitching. Ini ada Oh, sih. jadi buat pitching yang di ini ya, buat Logline pitching buat terus. pitching. Nah, kalau premis sebetulnya selain nanti akhirnya dipoles untuk jadi logline dan buat pitching juga, tapi premis itu banyak banyak kita gunakan sebetulnya tools yang kita pakai sebagai penulis skenario supaya nanti waktu pas kita kembangin tulisan itu menjadi lebih rinci, kita tetap ingat sama akarnya gitu, ingat sama tulang Oh, punggungnya ini. oh, jadi premis akar gitu ya. Ya awal mulanya premis. Betul. Ini nanti Oh, mungkin kalau ya saya mau nunjukin juga sih yang Culas seperti janji yang iya. hari Selasa. Oke, oke. Mm. Ini nggak tahu yang lain nggak ada kabar, nggak apa-apa lah, lanjut aja. Oh ya, Mbak, apa namanya waktu nulis HP dinas Iya, itu berarti Mbak Mbak Aisyah itu ngelok ngelok sinopsisnya ngelok sinopsisnya baru kemudian bikin skripnya atau ketika bikin skrip balik lagi dan ngedit ngedit si ininya sinopsisnya em, sebetulnya kayak iya kayak kayak ada nggak. sesuatu yang pengen Hmm. diubah ada yang nggak yakin atau bagaimana. Oh, kalau di HP Dinas sih em, sinopsis kayaknya udah 90% ya Mbak ya. Jadi emang mencoba setia sama sinopsisnya walaupun emang waktu pas kita nulis skrip selalu ada aja hal-hal yang berkembang gitu. Oh oke ya ya. Gitu. Kayak film Culas juga gitu. Jadi sampai sinopsis tuh kita udah waktu di film Culas itu tadinya sih penipuannya hanya apa ya? Bentuk penipuannya tuh bukan
bukan dia ngelariin uang pinjol, tapi nipu juga gitu. Nah, ketika kita develop lagi, bentuknya udah outline, terus ke skenario, terus ke idean gitu buat bentuk penipuannya seperti yang akhirnya film Culas yang sekarang, kayak gitu. Oh iya, jadi yang lebih ngebangun ya, yang lebih ngebangun biar fokusnya di situ-situ aja. Iya, oke. Mbak mungkin bisa kasih komentar ke tugas yang saya kirim tadi, pasti banyak kekurangannya deh. Boleh, boleh. Oke, kita buka dulu tugasnya. Menurut saya ini idenya menarik, tapi mungkin konfliknya yang Belum kelihatan, belum mateng. sebentar. Konflik. Oke, ini saya buka 150%. Jadi memang di HP dinas itu iya saya yang nulis, iya jadi figuran juga, iya jadi tukang masak juga, iya jadi apa lagi ya? Serabutan. Pokoknya kru serba silakan aja deh suruh apa gitu. Iya. Apalagi ya? Kebetulan Jadi kebetulan saya udah iya. mm-mm. Jadi apa lagi? Jadi oh iya jadi Astrada juga waktu itu. Oh, Jadi itu awal-awal ya gimana Mbak? awal-awal apa? Waktu kan ada kompetisi anti corruption film festival ya. Kalau tahun-tahun sekarang Ya. tuh pendanaan mereka tuh lumayan kan, dapatnya kalau nggak salah 50 juta gitu ya. Nah, Heeh. waktu zaman HP Dinas kita kita dalam tanda kutip cuma dikasih dana 20 juta waktu itu. Ih, dikit ya. Kecil, kecil banget. Jadi ya udah akhirnya kita apa aja yang bisa di ya kita bisa ngapain aja silakan aja, krunya banyak yang Dengan nyambi budget segitu ya. ya. Iya, Heeh. dengan budget segitu dan akhirnya sih banyak itu pakai krunya banyak mahasiswa ya. Syukur-syukur banyak mahasiswa yang mau bantu gitu. Jadi ya kita banyak banyak keluar uangnya ya Enggak, buat saya kan udah pernah bilang kalau ya iya. Dan saya kan gimana? pernah bilang kalau saya udah pernah nonton itu sebelum Mbak minta saya kan. Iya, Nah, waktu itu kan saya kan ini kan ASN ya, Mbak. Jadi waktu itu kan itu kayaknya pas ini ya. Pas apa? Masa pandemi bukan ya? Itu 2020 bukan ya? 2019 sebetulnya. Oh, iya 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 Kayaknya iya. akhir, iya, jadi kayak menjelang pandemi lah. Oh, Kayaknya menjelang. di waktu itu di acara festivalnya itu Iya. akhir Desember gitu. Jadi benar-benar akhir Oh, 2019 banget lah. iya. Jadi waktu itu kan saya latsar kayak ASN gitu. Dan saya tuh tugasnya tuh disuruh nonton salah satu film itu gitu loh. Oh gitu. Jadi saya nonton Kebetulan. itu. Iya Iya. kebetulan. Jadi kayak Mm-mm. wow, balik lagi kayak udah pernah nonton gitu. Ya Iya. seru sih, fun fact aja gitu. Ah, Oke. terus In- gini ya. Jadi gini, kalau aku ada tanya deh. Ini tuh berarti kalau mau bikin film tuh penting banget untuk bikin premis dulu ya, nggak karakter dulu kah? Kalau kalau versi Mbak Aisyah biasanya apa? Kalau premis kan otomatis kita nentukan karakter kan. Jadi sebetulnya semakin semakin Iya sih, lengkap karakter yang kita bentuk, premisnya juga jadi semakin kuat gitu. karena kita punya Iya, karena kita tahu nih kelemahan, ya balik lagi ya, kan paling karakter dulu kira-kira siapa yang terlibat, kemudian iya.
Paling mudah kan kita bentuk cerita dari kelemahan karakter. Jadi kalau kita tahu kelemahan karakternya dan Oh itu iya kuat ya. gitu. Dan itu kuat, maka Oh ceritanya iya. juga bisa kuat gitu. Iya. Iya. Ngomong-ngomong, Kayak suara saya kemarin jelas ya ya Kak. Mbak ya? Iya jelas. Oh jelas, oke Mana ini oke. lagi hujan gerimis ya Allah. Oke, saya coba bahas tugasnya Mbak Anissa ya. Oke siap. Apa ide atau tema dari cerita yang ingin dibuat? Menormalisasi laki-laki berpartisipasi mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, mengapa memilih ide atau tema tersebut? Mengerjakan pekerjaan rumah tangga identik dengan tugas perempuan. Berawal dari ideologi konvensional yang merajakan laki-laki, pekerjaan harian rumah tangga seharusnya universal, bukan ditumpukan pada perempuan saja. Film ini ingin memantik kesadaran bahwa pekerjaan rumah tangga seharusnya tugas yang universal, tak peduli laki-laki atau perempuan, siapapun bertanggung jawab dalam mendukung kebersihan dan kebutuhan harian rumah tangga. Nah, jawab 4 pertanyaan elemen premis. Laras adalah anak perempuan tertua di keluarganya, memiliki 2 adik, 1 laki-laki 7 tahun dan 1 adik bayi perempuan. Ayahnya bekerja sebagai pegawai kantoran dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Hidup bersama dengan neneknya yang tua renta. Nah, yang amat diinginkannya adalah membuat adik laki-lakinya mau membantu pekerjaan rumah tangga. Bagaimana cara karakter utama mencapai tujuan? Berbagai cara dilakukannya mulai dari menasehati, memberikan contoh, bahkan marahi sang adik. Konfliknya, adiknya senang main game, juga sering main sepeda dengan teman-temannya sehingga membuat Laras jengkel dan letih. Nah, ini kalimat premisnya. Mendorong adik laki-lakinya untuk membantu pekerjaan rumah tangga, membuat Laras merasa harus memberikan pelajaran yang memicu kesadaran adiknya. Namun adiknya yang masih dalam usia bermain dan bersosialisasi membuatnya tersadar bahwa ia tidak bisa memaksakan ekspektasinya. Nah, mungkin ada satu apa namanya karakteristik yang khas dari film pendek ya. Film pendek tuh seringkali mencoba untuk menangkap sebuah peristiwa aja, Mbak. Sebuah peristiwa yang terjadi yang bisa dijelaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya, 10 menit kita bisa menjelaskan Oke. itu. Nah, kemudian Oke. dalam premis juga mungkin konflik itu bisa didorong dari sesuatu yang ada seperti misalnya ada deadline-nya gitu ya, itu akan meningkatkan konflik tuh. Ada deadline-nya, misalnya nih ya, ketika ibunya tidak di rumah, Laras harus dititipi harus membersihkan rumah karena sekitar setengah jam lagi neneknya akan datang misalnya. Misalnya mau ada tamu datang, jadi rumahnya harus segera rapih gitu. Udah gitu adanya malas-malesan. Berarti mungkin tujuannya adalah membuat rumah rapi untuk menyambut tamu misalnya. Oke. 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 Ini Oke. Nah, contohnya aja. Kalau ini kan sebetulnya kayak tidak ada unsur kegawatan ya. iya, Maksudnya nggak ada daruratnya. nggak, ya nggak ada daruratnya benar. Dan waktunya seperti ngambang gitu aja. Tidak ada sesuatu yang membuat rumahnya harus segera rapih gitu. Itu terus Oke, oke, kemudian paham. yang saya lihat nih konfliknya ya, kan adiknya senang main game, juga sering main sepeda. Menurut saya, konflik yang akan mungkin Mm-mm. lebih kuat adalah keluarga itu memang kayak sudah membudayakan. Jadi kayak misalnya bapaknya itu emang Cowok. suka, Mm-mm. bapaknya sendiri suka kelihatan nyuruh-nyuruh ibunya misalnya. Iya, Nah, iya, iya, iya. adiknya kan jadi beralasan loh, bapakku sendiri sama ibuku suka nyuruh-nyuruh, kenapa Iya, aku cowok gitu kan, kenapa aku jadi harus ngebantu kamu kayak gitu. iya benar. Itu dibangunnya kayak gitu, bayangan saya. Iya. Nah itu em, kalau memang itu yang mau diceritakan di konfliknya bisa disertakan gitu. Kayak gimana contohnya, Mbak? Contohnya gimana ya?
Coba saya ikut mengetik di sini ya, misalnya, bentar, kita diskusi dulu deh ya. Jadi, kira-kira apa ya, apa kejadian yang kira-kira membuat rumah harus segera rapi gitu? Apakah misalkan ibunya nggak ada di rumah, atau ibunya ada di rumah tapi, dia jadi stres karena misalnya, Iya. misalnya gini, sebenarnya konflik utamanya adalah, suaminya atau bapak dari anak-anak ini tuh tiba-tiba nelpon bilang suruh siapkan rumah karena teman-temannya mau datang, teman-teman Oke. kantor, Ya, paham, paham. misalnya gitu. Nah, Iya, di situ saya ngerti, Mbak. Sampai situ. nah itu kan berarti di awal film juga kita udah lihat betapa si bapaknya ini kok kayak kurang pengertian sama istrinya sampai Iya. secara mendadak dia ngasih tahu misalnya gitu ya. Nah, terus di sini kan ada hidup bersama dengan neneknya yang tua renta. Nah, saya tuh juga Iya. agak masih ragu apakah cerita ini memang membutuhkan karakter neneknya ini atau enggak gitu. Kalau Iya, misal, kalau misalnya nggak butuh, ya ilangin aja. Tapi kalau nggak usah. misalkan neneknya ini bagian dari cerita, ya masukin aja gitu. Iya, 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 iya. Kalau ada adik bayi perempuan 1 tahun, oke, ini akan makin membuat repot ibunya. Berarti ibunya Iya. kan harus handle anaknya yang masih bayi itu kan. Nah, berarti tersisa tinggal Laras dan adik laki-lakinya ini. Oke. Mm-mm. Gitu. Eh, Gimana ya di premisnya? Coba. eh Pertama kan, jadi misalkan siapa karakter utama dalam ceritamu? Apa yang diinginkannya sebenarnya yang diinginkannya ini bukan membuat adik laki-laki yang mau membantu pekerjaan rumah tangga ya, kalau ceritanya kayak gitu. Tapi misalkan yang diinginkannya menyiapkan rumah yang Iya, dalam waktu yang singkat, tujuannya. iya tujuannya akan dikunjungi tamu, yaitu ini misal misal aja ya Mbak ya, kalau misalnya Mbak Nisa nanti kepikiran Siap. Iya. apa namanya, elemen cerita yang lebih menarik ya ubah-ubah aja. Menyiapkan Iya. rumah dikunjungi tamu, yaitu rekan-rekan kantor bapaknya. Nah, cara karakter utama mencapai tujuan adalah dia membuat adiknya yang pemalas dan tidak peduli mau membantunya. Panjang cerita, apa yang menghalanginya saat berupaya mencapai tujuan? Ya, ya adiknya, Ogah-ogahan. ya betul-betul egois, yang sifatnya itu sebetulnya eh, apa ya, cerminan dari ayahnya sendiri. Gitu ya. Laras adalah saya warnain yang lain deh. Oke. Karakter utamanya Laras, anak perempuan, memiliki 2 adik, 1 laki-laki dan 1 adik bayi perempuan. Ini terus,
ayahnya. Ya ini sih mungkin ya apa namanya buat premis harus agak agak ulik-ulik lagi ya. Tapi mungkin Laras seorang anak perempuan tertua di keluarga harus bertanggung jawab menyiapkan rumah dalam waktu dekat karena akan dikunjungi tamu yaitu rekan-rekan kantor bapaknya. Ibunya sibuk mengasuh adik bayinya yang Adiknya. yang masih kecil gitu. Dia memaksa adiknya yang cowok yang pemalas untuk mau membantunya, namun adiknya memang betul-betul egois. Ya ini belum terlalu ini ya Mbak ya. Tapi Intens, belum intens. kurang lebih seperti itu ya. Setidaknya Iya, iya. setidaknya dalam premis yang coba saya revisi ini ada peristiwa yang membuat membuat tujuan Laras ini menjadi ada stake-nya atau Jadi segera. iya, atau setidaknya ada stake-nya lah, ada pertaruhan gitu. Oke. Kayak gitu. Atau misalkan kalau mau bikin suram ya, tapi suram banget. Misalnya bapak suramnya misalnya Kurang. oke misalnya nggak ada deadline nih ya, nggak ada deadline, nggak harus cepet-cepet Ah, ngarapin rumah, tapi misalnya eh, ibunya tuh udah babak belur karena setiap kali bapaknya pulang capek. rumahnya enggak beneran babak belur karena bapaknya KDRT misalnya gitu. Oh, oke, Tuh, oke, oke. itu Iya, kelam iya. banget tapi kelam banget. Jadinya kelam banget. Iya sih. Iya. Jangan, jangan. Ya, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita kayaknya emang harus ngebangun pertaruhan gitu atau stake ya dalam cerita ini gitu. Kira-kira apa? Oke, oke, oke. Tapi Ya. kalau ini Dan kan sebenarnya gimana ya Mbak? kalau nggak coba lanjutin dulu. Ya kalau misalkan menyiapkan rumah karena untuk menerima tamu kan itu kayaknya ya ada pertaruhan yang sedang-sedang aja dan sangat Asia kali ya. Kita kan orang Asia kan Oh, kayaknya emang atau orang oh, Islam lah pada dasarnya kan harus memuliakan tamu gitu kan. oh, oh. Tapi kadang-kadang situasinya nggak selalu ideal gitu kan. Kadang di rumah Iya. lagi ya itu kayaknya ya menariknya jadi Indonesia banget gitu menurut saya kayak gitu. Emang kalau Dan Indonesia banget gimana, Mbak? Kurang ya ini. nggak apa-apa justru Oh, di- saya ngerasa kayak relate sama cerita ini gitu. Pernah gitu kan. oh iya, 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 Pernah makanya. kejadian gitu. Iya, Tiba-tiba tiba-tiba mau datang tamu aduh tapi rumah lagi berantakan segala macam. iya. Kayak Tapi gitu. yang di pikiran saya tuh itu agak berat karena melibatkan kayak perubahan behavior atau perilaku gitu loh. Jadi kayak agak bisa dalam film yang singkat atau gimana? Bisa nggak sih melibatkan perubahan behavior yang dalam film singkat Oh, atau pendek? nah, berarti memang harus ada titik balik buat adiknya ini, dan itu nanti akan kita temuin ketika kita masuk tahap sinopsis sebetulnya. Misalnya, eh, apa ya titik baliknya? Ternyata gara-gara terlalu semangat ngebersihin rumah, kakaknya cedera gitu. Nah, titik balik tuh adiknya nggak tega juga lihat kakaknya udah sakit Oh iya, iya. kayak gitu. Sama. Jadi emang akhirnya kita harus apa ya yang tadi ya yang klimaks tadi gitu. Kita harus menemukan ada satu titik balik yang mengubah Oh situasi iya. di dalam cerita kayak gitu. Tapi nanti kayak ceritanya jadi biasa banget ya. Nah, iya memang tapi butuh waktu sih Mbak buat memoles Oh cerita. iya. Kita harus coba endapkan lagi kalau ada kepikiran kita Oh bisa iya bikin. benar. Heeh. Tapi sebenarnya Oke, waktu oke. pas saya baca ini sih saya kepikiran ini kayaknya harus perubahannya melibatkan bapaknya sendiri deh.
misalnya endingnya ya udah si anak ini nggak berhasil bikin rumah benar gitu ya, rumahnya berantakan dan bapaknya sendiri malu disambut dengan keadaan kacau gitu. Heeh. Jadi Nah, dibiarin aja gitu ya. ya dan ya Tidak adanya juga nggak berubah. Nah, di ending itu justru yang berubah akhirnya bapaknya, oh dia sadar, oh ternyata selama ini saya kurang peduli ya sama rumah, sama istri saya sendiri dan anak-anak saya, jadi nggak mau bantu juga gitu. Nah, itu juga bisa sih. Kita bikin aja Iya, endingnya. nah maksudnya tuh mau bikin, ya mau bikin ending Mm-mm. ya. Endingnya bisa aja gagal kayak gitu, bikin aja gagal. Jadi bapaknya udah Bikin nuntut, bisa ya. Jadi mm, nggak selalu ini. nggak selalu berhasil kan, ada makanya kan set ending tadi kan. Ya kita bikin aja di akhir tuh emang beneran nggak Iya. berhasil. Ada Heeh. 3 ya? Oh ending Oke, ya oke. kan Ada ada 3 ya? Set, bisa set set, ending happy, sama atau open. open, iya kita bikin begitu juga supaya ya tadi ya, si perubahan perubahan sikap adiknya ini nggak yang tiba-tiba berubah gitu, nggak logis, memang nggak akan logis. Oke, oke, oke. Heeh. Iya, iya. Bisa Iya, dibikin akhirnya kayak gitu. Hmm. oke. Itu ada yang mau didiskusin lagi, Mbak? Gimana, Mbak? Ada yang mau didiskusikan lagi? Halo? Halo, cek.